Video sebelumnya, Raphtalia memanggil nama asli Nadia. Ketika Nadia tahu bahwa Raphtalia mengetahui identitasnya, dia pun berhenti untuk menyerang Raphtalia. Tapi tak lama kemudian, Sadina melanjutkan menyerang Raphtalia. Tentunya mereka hanya pura-pura bertarung. Sambil pura-pura bertarung, mereka mengobrol. Sadina terkejut dengan perkembangan Raphtalia yang sekarang sudah menjadi sangat kuat. Raphtalia jelaskan alasan kenapa dia ikut turnamen Colosseum. Sadina juga bilang kalau dia butuh banyak uang untuk membeli budak dari desa Raphtalia. Jadi, ada pedagang yang ingin bantu Sadina untuk mendapatkan banyak budak dari desanya. Akan tetapi, pedagang itu menipu Sadina. Setelah dapat banyak budak, Sadina harus membayar dengan harga yang tinggi. Mungkin istilahnya Sadina minjam uang ke rentenir. Rentenir bilang bantu bayarin budak yang diinginkan Sadina. Akan tetapi, ternyata setelah dapat banyak budak, Sadina harus membayar hutangnya dengan harga yang sangat tinggi. Dan sekarang, para budak lagi disandra sama pedagang itu. Kalau Sadina tidak segera membayar hutangnya, maka si pedagang bakal menjual kembali budak yang telah diselamatkan. Sadina saat ini harus mengumpulkan banyak uang demi mengambil budak-budak yang berasal dari desanya. Pedagang itu jugalah yang telah memainkan pasar budak sehingga harga-harga budak dari desa Raphtalia meningkat sangat drastis. Pedagang itu juga menyuruh Sadina untuk bertarung di Colosseum demi mencicil hutangnya. Sadina dan parti Nofumi terus berpura-pura melakukan pertarungan sampai akhirnya Sadina mengakui kekalahan. Setelah memenangkan pertandingan, Nofumi terus memikirkan langkah apa yang harus dia lakukan demi membantu Sadina. Kekalahan Sadina membuat pihak penyelenggara menjadi sangat kesal. Sampai akhirnya, pihak penyelenggara mengadakan pertarungan persahabatan demi menghibur para penonton. Mayoritas penonton setuju. Pihak penyelenggara telah mengirim Sadina untuk mengalahkan lawan-lawan di Colosseum, sehingga mereka bisa berjudi dan menang dalam judi. Tapi, kali ini Sadina kalah. Makanya, pihak penyelenggara pun bertindak agar mereka tidak rugi. Parti Nofumi dan Sadina akan berhadapan dengan Murder Pierrot. Sadina bilang kalau Murder Pierrot sangat kuat dan berbahaya. Tak lama kemudian, Sadina juga memberitahu bahwa semua taruhan sebelumnya menjadi tak akan berlaku. Yang berlaku adalah taruhan di pertarungan melawan Murder Pierrot. Hal itu tentu membuat Nofumi sangat kesal, karena harusnya Nofumi sudah dapat uang dari hasil judi pertarungan sebelumnya. Akan tetapi, sekarang Nofumi harus mengalahkan Murder Pierrot terlebih dahulu. Kalau tidak, maka Nofumi akan kehilangan taruhannya. Sadina juga bilang bahwa panitia telah memasang penghalang anti-sihir di dalam arena. Hal itu dilakukan supaya tak ada yang bisa pakai sihir. Nofumi sangat kesal dan dia pun terpaksa pakai ramon untuk menyembuhkan Sadina dan partinya. Sadina juga bilang bahwa panitia bakal memberi debuff kepada Sadina dan parti Nofumi. Sedangkan lawan bakal dikasih buff, panitia bakal ngelakuin apapun demi kemenangan di pertarungan itu. Pertarungan pun dimulai. Nofumi menyuruh semua orang untuk langsung menyerang pengguna boneka, sedangkan Nofumi akan menahan semua serangan dari boneka. Sadina, Philo, dan Raphtalia mereka terbungkus oleh jaring laba-laba. Tak lama kemudian Nofumi juga kena jaring laba-laba, dan jaring itu mulai membungkus perisai Nofumi. Nofumi terpojok. Murder Pierrot terus menghentikan Nofumi yang mau mengeluarkan skill. Nofumi sadar bahwa jaring itu muncul dari senjata mereka. Nofumi menyuruh semua orang untuk melepaskan senjatanya. Tak lama kemudian, Philo lolos dari jaring yang membungkusnya. Philo langsung menyerang menggunakan bentuk Philo Lilia. Dan musuh pun
terhempas karena serangan Philo. Philo langsung berubah lagi menjadi bentuk manusia. Raphtalia dan Philo mulai menyerang bersama. Naofumi menganggap kalau pertarungan akan sangat sulit dimenangkan. Bahkan senjata kuat dukungan dari penonton, semuanya terhenti karena jaring laba-laba yang sudah menutupi arena. Philo pun berteriak. Ternyata dari mulut Philo keluar gelombang kejut dan menghantam Murderpearl. Naofumi baru pertama kali melihat kemampuan Philo yang berteriak. Sadina bilang kalau mereka masih bisa menggunakan sihir, tentunya sihir bersama. Sadina memegang tangan Naofumi. Naofumi dan Sadina mulai melantunkan mantra. Ternyata yang dilakukan Sadina adalah hal yang sama seperti yang dilakukan sama Horai. Hal itu sangat sulit dilakukan karena Naofumi harus bisa menyesuaikan aliran sihirnya dan aliran sihir Sadina. Naofumi dan Sadina pun berhasil menyesuaikan aliran sihir mereka. Mereka pun mengeluarkan sihir petir dan itu diarahkan kepada Raphtalia. Raphtalia kaget karena tersambar petir. Tubuh Raphtalia sekarang dikelilingi sama petir. Karena jaring Murder terhubung dengan Raphtalia, Murder pun terkena sengatan petir. Dan dia tidak tersungkur. Murder mengeluarkan serangan jarum ke Raphtalia, tapi kali ini dengan mudah ditangkis oleh Raphtalia. Raphtalia memegang dua pedang. Raphtalia mengeluarkan serangan berbentuk X kepada Murder. Murder kesakitan. Philo juga mengeluarkan gelombang suara dan menyerang Murder. Raphtalia mengeluarkan serangan dan banyak petir menghantam tubuh dari Murder. Raphtalia mendekat di tubuh Murder yang tergeletak di tanah. Tak lama kemudian, bola benang milik Murder berguling ke arah tumpukan senjata. Dan dari sana keluar Murder yang kedua. Murder teriak. Suaranya kurang terdengar dengan jelas, tapi Naofumi menganggap bahwa Murder punya tujuan lain, dan alasan Murder pergi karena dia sudah mencapai tujuannya. Dan Murder juga menyuruh parti Naofumi untuk jadi semakin kuat. Tak lama kemudian Murder pun mengeluarkan asap dan menghilang dari arena. Pemenangnya adalah parti Naofumi. Pedagang senjata akhirnya menyerah. Naofumi menyuruh pedagang itu untuk mencari budak dari desa Raphtalia yang masih belum ditemukan. Selain itu, Naofumi juga mau kalau pedagang itu menyebar rumor bahwa pahlawan perisai akan membunuh siapapun yang berani terlibat jual beli budak dari desa Raphtalia. Dengan rumor itu, harga pasar budak dari desa Raphtalia akan menurun drastis. Total ada 15 budak yang dilindungi Sadina. Mereka semua pun kembali ke desa Raphtalia. Sadina juga menanyakan hubungan Raphtalia dan Naofumi. Naofumi yang tidak peka, dia cuma bilang kalau dia telah melakukan berbagai perjalanan bersama Raphtalia. Karena hubungan Raphtalia dan Naofumi belum mencapai tahap hubungan spesial, maka Sadina pun bilang kalau dia akan membuat Naofumi menjadi miliknya. Tapi Kill bilang bahwa semua orang di desa menyukai Naofumi, jadi Sadina tak boleh memiliki Naofumi sendirian. Sadina bilang kalau dia tetap akan membuat Naofumi sebagai suaminya. Raphtalia curiga kalau Naofumi telah lomba minum melawan Sadina. Raphtalia bilang kalau Sadina akan menikahi laki-laki yang bisa bertahan dari minuman keras ketika berlomba minum dengan Sadina. Sadina tidak akan melepaskan Naofumi. Sadina mencium pipi Naofumi. Naofumi kesal dengan tingkah Sadina. Raphtalia terlihat sangat marah kepada Sadina. Setelah itu semua, Naofumi pun memasak untuk semua orang yang ada di desa.